Hari ini kita akan mengulas PlayStation 5 dari Sony. Berikut untuk produknya. Dikemas dalam kotak kardus yang besar, gambar produk terlihat jelas dari depan. Kardusnya sendiri terasa tebal dengan print halus dan memiliki pegangan pada bagian atasnya. Kardus dengan ukuran panjang sekitar 47 cm, lebar 43 cm, dan tebal 18 cm ini memiliki berat sekitar 6,7 kg. Lengkap dengan hologram pada bagian depan dan segel pada bagian bawah dan atas kemasan menjamin keaslian produk dari garansi resmi Sony Indonesia. Segel pada bagian atas dibuka saat pengisian kartu garansi pertama kali di toko tempat kami mengambil PS5 ini. Pada bagian dalam kemasan terdapat sebuah kotak kardus panjang yang pastinya merupakan tempat dari kelengkapan dan aksesoris. Tepat di bagian bawahnya adalah unit mesin dari PlayStation itu sendiri. Buka kotak kelengkapan dan pada salah satu sisinya terdapat beberapa panduan, kartu garansi, juga manual. Di bawahnya terdapat sebuah kompartemen yang berisikan PS5 holder atau stand dan satu buah kabel HDMI. Tepat di sampingnya adalah satu buah kabel untuk power dan juga satu buah DualSense atau PS5 controller. Pada bagian atas controller ada sebuah kompartemen kecil berisi satu buah kabel USB tipe C untuk charging maupun koneksi controller ke PS5. Unit PS5-nya sendiri tampak dibungkus dengan plastik berbahan busa tipis berwarna putih dan pada kanan kirinya dijaga aman dengan cetakan rangka berbahan plastik kardus. Meski unit PS5 ini terbilang cukup berat, namun cara pengemasan demikian terasa sangat aman dan kuat. Jadi, inilah unit mesin PlayStation 5. Berdesain tak biasa dengan lengkungan di kedua sisinya, pada sisi kanan dan kirinya terbuat dari bahan plastik tebal, berwarna putih dengan tekstur doff halus pada bagian luar, sedangkan pada bagian dalamnya terasa lebih kasar. Dan jika dilihat lebih dekat, tampak simbol-simbol khas PlayStation tercetak rata di sana. Dan pada bagian tengahnya ditutup dengan bahan plastik tebal berwarna hitam dengan full efek glossy. Pada bagian depan terdapat tombol power, tombol eject untuk mengeluarkan disk, satu buah port USB tipe C, dan satu buah port USB 3. Dan di sampingnya tepat di tray untuk keluar masuk game disk. Tampak lubang exhaust dari bagian depan ke atas dan berlanjut terus sampai ke belakang. Berdesain rangka bertulang dengan ukuran yang bervariasi, kiranya Sony memahami persis bagaimana cara mengurangi panas berlebih pada mesin ini. Pada bagian belakang unit terdapat dua buah port USB, satu buah port LAN, satu HDMI, dan satu lubang untuk kabel power. Stand atau dudukannya yang disertakan dapat diatur untuk dua mode standing, horizontal ataupun vertikal. Untuk horizontal atau rata dengan permukaan, pindahkan posisinya menjadi seperti ini. Lihat pada sisi kanan belakang bodi samping PS5, terdapat tanda atau mark khusus yang sudah diberikan. Posisikan stand holder pada tanda tersebut, tekan sedikit kuat dan unit PS5 dapat diletakkan horizontal dengan permukaan. Untuk posisi vertikal atau berdiri, lepaskan dahulu lubang baut pada bagian bawah unit PS5. Kemudian, posisikan stand atau holder untuk posisi vertikal dan lepaskan baut ini dengan cara didorong berlawanan. Letakkan PS5 pada stand, lalu masukkan baut pada bagian bawah stand dan kencangkan. Dengan begini, unit PS5 menjadi lebih stabil pada bidang permukaan. Untuk instalasinya, pada bagian belakang PS5, hubungkan kabel HDMI dari port HDMI ke TV dan kabel power ke sumber listrik. Lalu, hubungkan DualSense controller dengan unit PS5 melalui kabel USB tipe C. Ikuti langkah awal setting dan PS5 dapat langsung digunakan. Secara overall, PS5 ini hadir dengan kualitas material yang baik. Meski desainnya terbilang cukup unik dan mengundang banyak kritik, namun bagi kami PS5 ini terlihat sangat cantik. Desain lubang exhaustnya yang menarik dan efektif, ditambah dengan LED pada bagian lengkungannya ini, otomatis menjadi primadona di ruang keluarga kami. Dan secara performa tidak perlu diragukan lagi. Belajar dari PS4 Pro sebelumnya, nyata mampu memainkan game-game AAA dengan baik di settingan 4K. Dan sebagai peningkatan, PS5 ini mampu digiring sampai ke resolusi 8K. Mode rest atau sleep-nya dan kembali ke game juga ternyata tidak butuh waktu lama. Ini semua berkat pemakaian SSD tercepat di kelasnya.
Saat digunakan bermain game, mesin PS5 ini menghasilkan panas yang berbeda di beberapa sisinya, dan titik terpanas dapat mencapai sekitar 45 derajat Celcius. Selain itu, mesin PS5 ini juga menghasilkan suara kipas sekitar 45 desibel. Memang tidak terlalu keras, namun terkadang kami merasa sedikit terganggu. Dan cara mengatasinya tak lain adalah dengan menambahkan volume suara TV atau speaker. Dan DualSense controllernya ini benar-benar ajaib. Rasa dan performanya benar-benar nikmat. Sekilas kami merasa inilah faktor utama berubahnya PS4 menjadi PS5 di luar dari desain dan performa umumnya. Namun dari itu semua, ada sedikit saja yang menjadi catatan kecil kami. Meski terlihat cantik pada sisi tengahnya yang berwarna hitam ini, namun pemilihan bahan glossy hitam bukanlah favorit kami. Kami percaya bahwa bahan dan warna ini menjadi teman akrab dari debu, sidik jari, sampai baret-baret halus. Jika dibandingkan dengan versi digitalnya, menurut kami desain dari PS5 disc version ini terlihat sedikit lebih aneh dan kurang proporsional. Tapi, lagi-lagi itu hanyalah opini pribadi kami. Bentuk exhaust atau lubang-lubang anginnya memang terlihat keren, tapi saat panen debu, tampaknya perlu sedikit perhatian. Kapasitas storage-nya tertulis sekitar 800 GB, namun ternyata hanya dapat digunakan sekitar 600 GB-an saja. Hal ini karena mesin PS5 memerlukan storage untuk sistemnya, dan dengan sisa storage sebesar itu pastinya akan dirasa terlalu kecil, sehingga storage eksternal tampaknya jadi tak terelakkan lagi. Dengan ukuran panjang sekitar 38 cm, lebar 26 cm, tebal 10 cm, dan berat hampir mencapai 4 kg, PS5 dari Sony dengan Disc Edition ini dibanderol dengan harga sekitar 8,8 juta rupiah. Jadi, apakah layak untuk dibeli? Lalu bagaimana sebaiknya? Apakah beli sekarang atau tunggu? Hal pertama yang perlu kita tahu adalah harga 8,8 juta merupakan harga pembelian terbatas. Saat ini untuk membelinya pun masih menggunakan sistem undian, sedangkan harga di luaran mencapai 11,5 juta rupiah. Bagi kalian yang memang sudah memiliki budget untuk meminang PS5 ini, bahkan bersedia menebusnya di harga 11,5 juta rupiah, rasanya PS5 ini memang layak berada di antara TV 4K kalian. Namun di luar itu, harga PS5 yang tinggi ini dengan kondisi saat ini ditambah dengan konsol game termasuk kebutuhan tersier, rasanya tidak salah jika harus menunggu kondisi dan harga menjadi lebih stabil. Lagi pula, Sony masih merilis game-game PS4 terbaru yang juga rilis di PS5. Jadi bagi kalian yang memiliki mesin PS4 pun masih dapat menikmati game-game terbaru dari Sony. Demikian ulasan singkat kita hari ini untuk Sony PlayStation 5. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka, please like and subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.